Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita dasar pemrograman JavaScript. Video kali ini kita akan membahas mengenai tipe data pada JavaScript dan variabelnya. Tipe data pada JavaScript. Jadi sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya, yaitu pasti memiliki yang namanya tipe data. Untuk JavaScript itu cuma mengenal 3 tipe dasar, yaitu yang pertama itu numbers, contohnya 125, 20, titik 50 dan sebagainya ya. Kalau untuk JavaScript ingat tanda komanya itu dia dalam bentuk titik seperti ini ya, 20,50. Kemudian itu strings ya, contohnya itu hello, 200 dan sebagainya. Jadi kalau untuk angka string itu di JavaScript itu diawali dengan tanda petik seperti ini. Tanda petik halo. Seperti contoh misalnya angka 200. Angka 200 kalau dia itu tidak diawali dengan tanda petik, itu dia akan kebaca sebagai numbers. Sedangkan jikalau angka 200 ini diawali dengan tanda petik, itu maka akan dibaca sebagai string. Terus yang berikutnya itu adalah boolean. Nah, boolean di sini cuma hanya mengenal dua nilai, true atau false, 0 atau 1. True itu bernilai benar, sedangkan false itu bernilai salah. Dalam proses pemrograman JavaScript ini, ada juga yang disebut dengan tipe data null maupun undefined. Ya, jadi bedakan antara null sama undefined. Nah, kalau null itu merupakan nilai dari sebuah variabel yang tidak diberi nilai saat didefinisikan. Nah itu ya, jadi null itu merupakan nilai dari sebuah variabel yang tidak diberi nilai saat didefinisikan. Nah, contohnya maksudnya itu seperti ini ya. Misalnya kalau kita tulis seperti bisa A, ini variabel A sama dengan gini. Nah itu, jadi sebuah variabel tapi di dalamnya kita tidak memberikan sebuah nilai. Sedangkan undefined itu dia merupakan sebuah variabel tapi pada saat diproses dia itu memiliki beberapa syarat. Yang pertama itu nilai dari pemanggilan variabelnya itu yang belum didefinisikan, nilai dari pemanggilan elemen array yang tidak ada, nilai dari pemanggilan property object yang tidak ada, nilai dari pemanggilan fungsi yang tidak mengembalikan nilai, dan nilai dari parameter fungsi yang tidak memiliki argumen. Nah, maksudnya bagaimana ini? Oke, maksudnya seperti ini contoh ya. Misalnya saya ingin membuat sebuah variabel A itu misalnya sama dengan 10 ya. Terus saya tulis misalnya C itu sama dengan A dibagi B. Lalu saya tampilkan C. Nah, kita lihat bahwa pada saat proses ternyata nilai C itu belum didefinisikan ya. Oke, kita perhatikan nilai C dan nilai B sehingga nanti akan terbaca undefined. Kalau pada saat saya jalankan maksudnya, nah ini tidak muncul ya. Ya seperti kalau Anda lihat video saya sebelumnya bagaimana cara melihat error ya. Kita klik kanan, inspect, terus konsol. Nah, di sini ya. Ini kelihatan bahwa ternyata B itu tidak didefinisikan. Ya, itu maksudnya ya. Jadi nilai B-nya itu tidak didefinisikan sebelumnya. Nilai B tidak didefinisikan sebelumnya. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya bahwa pada JavaScript itu mengenal 3 tipe dasar, yaitu numbers, string, sama boolean. Namun juga selain 3 tipe dasar itu ada juga 3 tipe yang lain yang sebagai pendukung, yaitu null dan undefined. Nah, berikutnya itu adalah variabel. Nah, apa itu variabel ya? Jadi sebenarnya variabel itu merupakan suatu kata ya, yang fungsinya itu adalah untuk menyimpan sebuah nilai ya, kata gitu. Seperti contoh misalnya ini
var panjang, var tinggi. Nah, panjang ini merupakan sebuah variabel. Kalau di JavaScript itu biasanya dalam mendeklarasikan variabel itu dimulai dengan kata var, ya, var panjang, var tinggi itu. Jadi kalau misalnya saya tulis misalnya var nama itu sama dengan Budi. Nah, itu string dia ya. Jadi pada saya panggil nama. Nama di sini merupakan sebuah variabel diinisialisasikan dengan menambahkan kata var di depannya. Jadi var nama. Jadi nama ini merupakan variabel. Jadi pada saat saya jalankan hasilnya seperti ini. Tuh, Budi. Nama Budi. Kalau ingin kita tampilkan di sini, kita tambahkan saja tulisan dokumen titik write nama. Oke. Jadi kalau saya running, nah seperti ini. Dia tampil. Kalau dokumen write itu fungsinya untuk menampilkan di sini, sedangkan console log itu yang di sini ya. Tapi nanti akan ada videonya untuk mempelajari mengenai cara menampilkan hasil yang diproses oleh JavaScript ya. Jadi yang penting kalian sudah mengerti itu variabel itu yang bagaimana. Oke, jadi untuk penulisan variabel itu sebenarnya bisa seperti ini, dipisah var panjang, var tinggi. Bisa juga langsung digabung var panjang, koma tinggi. Nah, bisa juga dengan cara langsung mendefinisikan nilainya. Var panjang sama dengan 200, var tinggi sama dengan 150, dan var kata sama dengan tanda petik JavaScript menyenangkan. Nah, kalau kita bisa analisis ini ya, bahwa yang var panjang sama var tinggi itu merupakan tipe data numbers, sedangkan var kata ini, variabel kata ini merupakan tipe data string ya. Itu ya. Nah, kemudian scope variable ya. Jadi di pemrograman JavaScript itu kita biasanya mengenal dengan istilah variabel global dan variabel lokal. Maksudnya bagaimana? Kalau variabel lokal itu variabel yang dapat dipakai baik dia itu terletak di dalam fungsi, suatu fungsi, maupun dia terletak di luar fungsi. Itu variabel global. Sedangkan variabel lokal itu merupakan variabel yang hanya dapat digunakan di dalam fungsi itu. Ya, itu perbedaan antara variabel lokal dengan variabel global ya. Jadi kalau variabel lokal itu adalah hanya bisa dipakai di dalam fungsi tersebut atau di dalam fungsi tertentu, sedangkan variabel global itu adalah bisa digunakan di luar fungsi maupun di dalam fungsi. Oke, sebagai contoh misalnya kita buat suatu permasalahan misalnya ya. Contoh ya, misalnya saya bikin dulu. Oke. Misalnya saya bikin var kata itu sama dengan
Jadi penjelasan mengenai program ya. Begini, saya membuat sebuah variabel namanya kata. Dan di dalam variabel kata itu saya menaruhkan atau memberi isi, yaitu hari ini adalah hari yang paling indah buat saya. Terus saya buat fungsinya namanya selamat ya. Dalam fungsi ini saya buat satu variabel lagi, namanya itu variabel kalimat. Dan saya isi dengan tulisan suasana hari ini adalah cerah. Dalam kasus ini, variabel kata ini merupakan variabel global. Ya, karena dia itu terletak di luar fungsi dan dia itu bisa dipakai di luar fungsi maupun di dalam fungsi. Sedangkan variabel kalimat ini merupakan variabel lokal karena dia itu terletak di dalam fungsi. Terus saya lanjut dengan menuliskan dokumen write kata. Di dalam fungsi selamat, saya memanggil sebuah variabel kata yang ini. Padahal kata ini merupakan variabel global. Terus di luar fungsi, saya memanggil selamat untuk menampilkan ini dan saya mencoba untuk memanggil variabel kalimat yang terdapat di dalam fungsi. Kira-kira hasilnya bagaimana? Coba kita jalankan. Saya save dulu. Ya, perhatikan, hari ini adalah hari yang paling indah buat saya. Ternyata yang ditampilkan itu adalah variabel globalnya. Ya, variabel globalnya ini. Hari ini adalah hari yang indah buat saya. Hari ini adalah hari yang paling indah buat saya. Ternyata yang ditampilkan variabel globalnya. Jadi kalau untuk menampilkan variabel lokalnya yang ini, oke, kita tambahkan lagi tulisan di sini. Dokumen titik write untuk kalimat. Nah, ini kita hapus. Jadi diperhatikan ya. Jadi ini variabel global saya taruh dalam fungsi, ini variabel lokal yang memang berasal dari dalam fungsi. Sekarang kita coba jalankan. Hari ini adalah hari yang paling indah buat saya, suasana hari ini adalah cerah. Oke, saya tambahkan ya, supaya bisa spasi. Oke, ya. Kalau saya tambahkan PR, kira-kira gimana hasilnya? Oke, ya, itu. Jadi ini merupakan variabel global, ini merupakan variabel lokal. Nah, kalau misalnya saya tambahkan juga di sini, misalnya variabel globalnya saya copy, terus saya letakkan di sini, saya running, saya tambahkan ini supaya spasinya bagus. Running. Nah, ini ya, perhatikan. Jadi variabel kata ini merupakan variabel global. Saya simpan di sini, saya simpan di dalam fungsi, saya simpan di luar fungsi, itu tetap terbaca. Sedangkan variabel kalimat ini variabel lokal, itu cuma bisa dibaca kalau dia masih diletakkan dalam satu fungsi. Tapi kalau dia diletakkan di luar fungsi, maka dia tidak akan bisa dibaca. Jadi kesimpulannya ya, variabel global itu merupakan variabel yang dapat dipakai di mana saja, baik di luar fungsi maupun di dalam fungsi. Sedangkan variabel lokal itu merupakan variabel yang dapat digunakan atau yang hanya dapat digunakan dalam fungsi tersebut. Aturan penamaan variabel. Jadi kalau kita ingin membuat nama variabel, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya nanti pada saat kita melakukan coding JavaScript tidak akan terjadi error. Yang pertama itu adalah jangan menggunakan kata-kata yang menjadi kode JavaScript seperti break, boolean, else,
and far true, enum switch this throw long new dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak ya. Jadi ada beberapa kode-kode JavaScript yang biasa dipakai untuk coding JavaScript. Nah, itu jangan kita pakai sebagai nama variabel. Yang berikutnya itu dalam membuat variabel itu tidak boleh diawali dengan angka atau simbol. Tidak boleh angka simbol seperti misalnya ini 7 ini, 4 alas, 4 las, 8 las, dan sebagainya. Pokoknya tidak boleh diawali dengan angka dan tidak boleh diawali dengan simbol. Yang berikutnya itu variabel pada JavaScript itu bersifat case sensitive. Artinya maksudnya huruf kecil dan huruf besar itu dibedakan. Jadi antara tinggi yang huruf kecil sama tinggi yang T-nya huruf besar itu merupakan dua variabel yang berbeda. Contohnya seperti ini ya. Misalnya saya bikin variabel nilai A sama dengan misalnya 10, terus hasil sama dengan nilai A dibagi nilai A. Nah, perhatikan ya. Terus saya tambahkan ya. Jadi dalam coding JavaScript sederhana ini ada salah satu sifat dari JavaScript itu adalah case sensitive. Jadi kalau Anda menulis nilai A dengan A yang huruf besar sama nilai A yang A-nya huruf kecil, ini akan dibaca berbeda ya. Jadi ini berbeda variabel dengan yang ini. Nah, kalau dijalankan hasilnya akan seperti ini. Oke, kita lihat errornya, ada nggak error? Ya, kelihatan kan bahwa nilai A itu tidak terdefinisi. Ini menandakan bahwa nilai A yang A-nya huruf besar sama nilai A yang A-nya huruf kecil itu merupakan variabel yang berbeda. Gimana? Jadi kesimpulannya ya. Yang pertama itu tipe data JavaScript. Jadi pada JavaScript itu mengenal 3 tipe data dasar, yaitu numbers, string, dan boolean. Di mana numbers itu seperti contoh 125, 1,0, 1,2, 1,3. Sedangkan string itu biasanya berupa huruf dan angka, namun diawali dengan tanda petik. Dan boolean itu cuma memiliki 2 nilai, yaitu true dan false. Berikutnya itu mengenai variabel. Untuk penulisan variabel itu bisa dengan cara memisahkan seperti var panjang, var tinggi, atau satu baris var panjang, koma tinggi. Terus scope variabel dalam JavaScript itu ada mengenal namanya variabel global dan variabel lokal. Variabel global itu merupakan variabel yang dapat digunakan baik di luar fungsi maupun di dalam fungsi. Sedangkan variabel lokal itu merupakan variabel yang hanya dapat digunakan di dalam fungsi tersebut. Dan yang terakhir itu adalah aturan penamaan variabel untuk JavaScript, yaitu ada beberapa aturan. Yang pertama itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang menjadi kode dalam JavaScript atau biasa dikenal dengan reserved keyword. Terus yang kedua, variabelnya itu tidak boleh diawali dengan angka atau simbol. Dan yang ketiga itu adalah variabelnya bersifat case sensitive. Maksudnya antara huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Dan jangan lupa menyaksikan video pembelajaran dasar pemrograman JavaScript berikutnya. Saya Laudehas Nudin. Dan jangan lupa menyaksikan channel saya, yaitu Laudehas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.